Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa dukhilna wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Hadirin jamaah salat subuh, shaimin shaiman rahimakumullah. Dengan memanjatkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung Ramadan, di hari Ahad yang terakhir di bulan Ramadan. Kita memasuki di tanggal 25. Semoga yang i'tikaf tadi malam, yang melakukan amalan-amalan i'tikaf tadi malam, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima dan mengabulkan doa-doanya. Kita bersyukur kepada Allah karena memang Allah menjadikan Ramadan ini sebagai ajang perjuangan kita untuk memperbaiki diri, memperbaiki keluarga, memperbaiki masyarakat dan bangsa yang kita cintai ini, negara kesatuan Republik Indonesia. Allah sudah menjanjikan kalau saja penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan curahkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Allah perhatian kepada kita agar keberkahan di langit dan di bumi ini tercipta, maka sengaja Allah Subhanahu wa taala jadikan salah satu momentum terbaik. Dalam satu tahun ada bulan Ramadan yang dimana di dalamnya Allah inginkan seluruh hamba-hambanya menjadi insan-insan yang bertakwa, dengan harapan jika insan-insan itu bertakwa semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dipastikan keberkahan itu Allah akan curahkan dari langit dan dari bumi. Tetapi kadang Ramadan tinggal Ramadan, bahkan Ramadan tinggal kenangan yang akan sirna meninggalkan kita bersama, dan ketakwaan pun bisa jadi naudzubillah min dzalik kita tidak raih. Maka di penghujung Ramadan ini, mari kita tetap tingkatkan kebaikan kita, amal ibadah kita dan ketakwaan kita, karena memang di masa-masa penghujung ini, kalau dalam sebuah pertandingan yang sudah diceritain sebentar lagi akan berakhir. Biasanya kalau pertandingan final, kemudian dia di ujung pertandingan itu luar biasa mengeluarkan seluruh potensi kekuatan fisik dan mentalnya serta spiritualnya untuk mengejar sebuah prestasi yang terbaik, yaitu menjadi seorang pemenang. Maka kita jangan kalah dengan atlet-atlet yang mengejar piala dunia hanya mengharapkan hadiah-hadiah duniawi. Tapi kita insya Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan bagi orang-orang yang bertakwa dengan pahala-pahala dunia dan akhirat yang akan membahagiakan kita, bukan hanya untuk diri kita, tapi juga kedua orang tua kita. Ada sekalian mau kasih hadiah terbaik untuk orang tua kita? Jika kita berkehendak untuk memberikan surga yang terbaik kepada keluarga kita, terutama kepada kedua orang tua kita,
maka perbaiki diri kita. Bahkan para ulama mengajarkan kepada kita semuanya, hampir seluruh kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, amal-amal ibadah yang kita kerjakan, senantiasa dikaitkan dan diniatkan untuk kedua orang tua kita. Sehingga amalan apapun yang kita kerjakan akan menjadi amal saleh bagi kedua orang tua kita. Oleh karena itu, hadirin sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, momentum terbaik ini Allah inginkan 3 hal dari diri kita dengan puasa di bulan Ramadan. Pertama, Allah inginkan bahwa hamba-hambanya menjadi pribadi yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Dan ketakwaan inilah yang paling tinggi nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah pun memberikan legalitas yang luar biasa dalam kalimatnya, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh orang-orang yang mulia di sisi Allah bukan karena jabatannya, bukan karena kedudukannya, bukan karena kekayaannya, bukan karena rumah dan kemegahannya, tapi karena ketakwaan. Siapapun dia, mungkin dia miskin papa, mungkin dia tidak punya apa-apa, tapi dia punya iman dan ketakwaan, maka dialah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapapun mereka yang secara duniawi mungkin dia dihormati, disanjung oleh masyarakat, tapi bisa jadi dia hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita bisa menyeimbangkan dunia dan akhirat, dunia Allah berikan kepada kita dengan ketulusan dan juga keridhoannya, kemudian kita juga mengamalkan ajaran Allah dengan sebaik-baiknya, maka disitulah kita Allah kabulkan sebuah doa yang terbaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian yang kedua, selain Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita ketakwaan dengan puasa ini, Allah juga mengharapkan kepada kita menjadi pribadi la'allakum tashkurun. Dengan berpuasa, hendaknya kita menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah sudah titipkan kepada kita semuanya. Nikmat dunia itu semuanya sedang kita rasakan saat ini, baik yang ada di dalam tubuh kita ataupun yang di luar sana, berupa tempat tinggal, kendaraan, dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana nikmat yang kita rasakan harus kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam kita. Karena kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan di sisi Allah. Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita semuanya bahwa setiap orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam, tapi nyatanya apakah mereka semua dalam keadaan Islam? Ternyata tidak. Maka oleh karena itu kita adalah winner, kita pemenang untuk tetap istiqomah dalam keislaman ini. Dan juga termasuk di dalamnya, tidak semua orang yang menyatakan beriman kepada Allah, mereka juga komitmen dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ada sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, rasa syukur ini tidak boleh kita abaikan. Rasa syukur ini harus terus kita keluarkan dalam kehidupan kita agar kita mendapatkan sebuah ketenangan. Karena salah satu di antaranya ketenangan jiwa kita didapatkan dengan rasa syukur. Dan apa kabar baiknya? Jadi kalau kita urut, seseorang ketika bersyukur, Allah akan turunkan ketenangan dalam jiwanya. Dan kalau dia sudah tenang jiwanya, maka Allah turunkan tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah akan turunkan malaikat untuk membantu semua proses kehidupannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada orang-orang yang bersyukur, kemudian dia diberikan ketenangan dalam semata sebagai hadiah terindahnya. Ala takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang berjiwa tenang, Allah akan cabut rasa sedih, Allah akan cabut rasa sakit hati, kecewa dan lain sebagainya dalam dirinya. Kenapa? Karena Allah akan berikan janji surga yang sudah diberikan kepada orang tersebut. Ala takhafu wa la tahzanu, dicabut rasa takutnya, dicabut rasa sedihnya dalam dirinya. Karena yang membuat saat ini manusia tidak bahagia ada 2 penyakit yang ada dalam diri kita, yaitu penyakit rasa takut. Takut miskin, takut tidak dihargai orang, takut dihina, takut kelaparan, takut nanti keturunannya tidak punya apa-apa, segala macam ditakuti. Dan ciri-ciri kata para ulama, orang-orang yang takut dengan masa depan adalah mereka yang berada di dalam kemusyrikan. Kenapa Allah dikhawatirkan? Bukankah Allah yang memiliki sifat Rahman dan Rahim?
Bukankah Allah yang memiliki kasih dan sayang kepada kita semuanya? Mungkinkah Allah menterlantarkan hambanya, sementara Allah begitu melahirkan, begitu menciptakan hambanya? Apakah mungkin Allah biarkan dia dalam keadaan kemiskinan? Tidak mungkin. Saya punya keyakinan, hakul yakin, bahwa jika Allah Subhanahu wa taala melahirkan manusia ke muka bumi ini, Allah pasti iringi dengan rezekinya. Karena Allah sebagai Al-Khaliq, Allah juga sebagai Ar-Razzaq. Allah yang menciptakannya, Allah juga yang memberikan rezekinya. Apa yang harus kita khawatirkan? Dan ketika dalam dirinya masih ada rasa khawatir, para ulama sepakat, para ahli tauhid, maka termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena tidak yakin dengan takdir. Ini yang harus kita jaga baik-baik, perasaan-perasaan yang seperti ini. Dan pada akhirnya ketika kita bersyukur, Allah sendiri yang akan mencabut rasa takut yang ada dalam jiwanya. Dan yang paling dahsyat bagi kita adalah Allah akan cabut rasa bersedih. Belum punya baju lebaran, sedih. Belum kebeli kue, sedih. Sakit-sakitan, sedih. Istrinya meninggal, sedih. Suaminya meninggal, sedih. Macam-macam rasa sedih itu pasti Allah akan datangkan. Tapi jika seseorang itu memang Allah sayangi, Allah ingin hambanya ini bahagia, maka Allah akan cabut semuanya. Iya, pasti datang, tapi sesaat. Apakah kita tidak boleh bersedih? Boleh. Tetapi Allah akan cabut, tidak akan lama bersemayam dalam dirinya. Oleh karena itu hadirin sekalian, ternyata rasa syukur adalah bukan hanya sekedar mendatangkan kenikmatan yang luar biasa dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah janjikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi sudah janji Allah, bagi orang-orang yang tidak bersyukur, Allah akan datangkan azabnya yang pedih. Dan ternyata azab yang paling pedih dalam jiwa seseorang adalah dua penyakit tadi, rasa takut dengan rasa bersedih. Tapi mereka yang bersyukur, Allah akan cabut dua penyakit ini. Dia akan menjadi orang-orang yang peaceful inside, damai, tenang, nyaman, bahagia kapanpun dan dimanapun dengan keadaan apapun. Kenapa? Karena dia meyakini apapun yang menimpa pada dirinya pada hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kullu min indillah. Segala sesuatu hanya datang dari Allah. Tidak ada yang namanya faktor kebetulan. Semuanya sudah tercatat di Lauhul Mahfuz apa yang terjadi hari ini. Saya ada di mimbar ini berdiri, itu bukan karena faktor kebetulan, bukan karena Pak Ustaz Juri yang ngechat ke saya setiap saat gitu yang ngingetin. Bukan, tapi pada Allah ini adalah karena takdir Allah yang sudah sedemikian rupa untuk mempertemukan kita di pagi hari ini. Alhamdulillah, dan ketemunya kita dalam kebaikan. Semoga nanti kita reuninya di surga dengan penuh kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yang Allah inginkan dari kita dengan berpuasa di bulan Ramadan, ini yang paling indah menurut saya. Karena ini yang ketiga ini akan mengakomodir yang pertama dan yang kedua. Dan ini tidak ada hubungannya langsung dengan puasa. Dalam kalimat-kalimat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada hubungannya langsung dengan puasa. Ayat 183, 184, 185 selalu dihubungkan dengan kalimat-kalimat berpuasa. Begitu juga dengan kalimat di ayat 187. Tapi di ayat 186 tidak ada hubungan secara teksnya dengan puasa. Apa kata Allah? Wahai Muhammad, katakan kepada hamba-hambaku, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Masyaallah, tabarakallah. Maha benar Allah dengan segala firman. Perhatikan ayat ini. Ayat 183 sama sekali tidak menyinggung tentang puasa, tapi menyinggung bagaimana seseorang itu dekat dengan Allah. Karena saat itu ayat ini turun bertepatan dengan orang-orang Yahudi ngeyel, nanya kepada Nabi Muhammad, "Mat, di mana Tuhan kamu?" Maka sampai sekarang Yahudi itu laknatullah.
orang-orang lagi sholat di Masjid Al-Aqsa diserang, diikat, ditembakin, bahkan diusir dari ketenangan mereka beribadah. Alhamdulillah di masjid yang sangat nyaman ini ada yang usir dan kita sholat. Harusnya kita lebih banyak bersyukur dibandingkan mereka. Tapi ternyata keimanan mereka melebihi dari kita karena mereka punya tantangan yang sangat luar biasa. Saking nyamannya kita beribadah, kita tidak punya tantangan apa-apa. Bahkan datang ke masjid cuma ngantuk. Kalau di sana baru bisa ngantuk datang ke masjid, desingan peluru selalu mengintai mereka. Bahkan kematian seolah selalu mengikutinya. Kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillah masih berada di negeri yang aman, yang tentram. Ibadah kita masih dalam ketenangan seperti saat ini. Kita ambil sisi positifnya. Walaupun mungkin ada bagian-bagian lain yang dimana regulasi-regulasi tentang keagamaan sudah mulai terkoyak dengan adanya sikap-sikap yang arogan dari sebagian orang terhadap ajaran Islam. Tapi kita harus syukuri masih ada kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan dengan ibadah tanpa ada gangguan apapun. Alhamdulillah. Kayaknya kalau dengan kondisi-kondisi seperti ini, malu gitu kalau kita tidak banyak bersyukur pada Allah. Malu banget. Malu. Nikmat Allah yang Allah hujankan dari langit yang bertubi-tubi, gak pernah berhenti nikmat itu untuk kita semuanya. Terus kita tidak bersyukur gitu, ya Allah, teganya. Nyaris tidak pernah berhenti Allah memberikan nikmat kepada kita. Tapi kita sendiri kadang-kadang berhenti untuk bersyukur. Paling tidak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dalam ayat tadi surat Al-Baqarah 187 186 Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, kalau ada yang bertanya hambaku tentang aku, katakan fa inni qarib, aku itu dekat dengan. Dalam ayat lain disebutkan Allah itu dekat dengan kita min hablil warid. Di sini di urat leher. Saya ketika baca ayat ini dan diterangkan oleh kepada ustaz-ustaz saya agak ngeri kayak gitu. Leher itu adalah bagian sensitif. Kalau orang yang dibunuh salah satu di antaranya adalah bagian leher. Bahkan di dalam hadis disebutkan ketika seseorang meninggal dunia, napas terakhir itu di mana? Di tenggorokan. Sementara Allah dekat dengan tulang leher kita. Ya terserah Allah kalau pengen nyekik, udah mati. Jadi hati-hati kalau Allah sampai tanpa tanpa basa-basi dari kita tidak menambahkan keimanan kita sehingga kita meninggal dalam keadaan suul khatimah. Maka insya Allah dengan cara beraktivitas seperti ini Allah akan tuntun kita la'allahum yarshudun. Allah akan bimbing kita di jalan yang benar. Jadi kalau bahasa saya, kalau salah tolong dikoreksi. Kalau bahasa saya itu begini, Allah itu sedang memberikan kehidupan kepada kita, menuntun kita di jalan yang baik. Dan orang-orang yang baik itu ketika dituntun sama Allah, saat dia mau melakukan kebaikan begitu mudahnya, dan saat dia akan melakukan keburukan pasti Allah gagalkan. Itu ciri-ciri orang yang sedang berada di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di luar sana banyak orang yang ketika dia berbuat keburukan gampang banget berbuat keburukan. Benar enggak? Itu tandanya bahwa Allah memberikan peluang untuk berbuat kejahatan karena Allah sudah melihat orang kita. Kata Allah, biarkan dia dolalan ba'ida, biarkan dia sesat dan sejauh-jauhnya, maka Allah tidak membimbingnya. Allah tidak mengarahkan dia di jalan yang baik, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan apa saja suka-suka dia. Allah tidak membimbing dia. Mending dibimbing atau dibiarkan? Enaknya kalau kita dibimbing, Pak. Kalau kita salah diingetin gitu. Tapi kadang-kadang kita suka egois ya. Saat ada yang ngingetin, keras gimana gitu. Seorang anak kadang kalau diingetin orang tua juga melawan. Nah, orang tua itu tuh apa sih? Apalagi kalau orang tuanya kolonial, anak-anaknya
milenial kalah kita sama anak-anak. Benar kan? Ayah tuh apa sih? Ini zaman modern ya. Ayah udah kuno gitu. Kadang-kadang kita kalah. Mungkin bisa jadi itu adalah akibat perbuatan kita. Kita diingetin sama ustaz kita, sama kiai kita, sama ulama kita, sama masyayikh kita. Kita nggak terima apa yang diingatkan oleh mereka. Maka pada akhirnya kita pun bisa jadi saat menyampaikan kebenaran kepada keluarga kita, pada anak-anak kita, mereka juga menolak kita. Bisa jadi itu adalah hierarkinya begitu. Jadi tinggal evaluasi aja. Kalau orang tua kita semuanya saat kita ngingetin anak malah kita atau bahkan mungkin melecehkan kita. Bisa jadi kita juga pernah melecehkan siapa yang pernah mengingatkan kita. Tinggal banyak istighfar aja mumpung di bulan Ramadan. Semoga Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan saleh. Amin ya rabbal alamin. Ada sekali kata Allah Subhanahu wa taala, tujuan ini yang utama. Jadi kalau Allah sudah kasih petunjuk, kalau Allah sudah bimbing kita di jalan kebaikan, apa yang sulit bagi Allah? Gak mungkin. Kita itu tidak mungkin tidak akan meraih dua kemungkinan. Pertama, kita bersyukur. Yang kedua, menjadi orang yang bertakwa. Gak mungkin tidak akan dicapainya. Kenapa? Karena Allah sudah kasih petunjuk kepada jiwa-jiwanya. Dan kabar baik yang dari sekalian, ketika Allah sudah memberikan petunjuk, ketika Allah sudah memberikan ketenangan dalam jiwanya, ternyata orang-orang yang Allah panggil ke dalam surga adalah orang-orang yang berjiwa mutmainnah. Pernah dengar sebuah ayat, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Siapa mereka yang dipanggil sama Allah? Mereka yang memiliki jiwa tenang, memiliki jiwa mutmainnah. Dan ternyata mutmainnah dalam jiwa kita hanya bisa diraih dengan tiga hal tadi: dengan ketakwaan, dengan syukur, dan Allah kasih bimbingan dalam hatinya, sehingga dia terus merasakan ketenangan dalam jiwanya. Bahkan di dalam salah satu ayat lagi dalam surat Al-Araf disebutkan, di mana harta, anak, kekayaan itu sudah tidak lagi berfungsi, illa man atawna biqalbin salim, kecuali mereka yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Masya Allah. Jika masih ada di hati kita rasa kecewa, rasa marah, rasa benci, dendam, dan itu terbawa mati, walau apakah nanti Allah akan menjumpai kita atau bahkan Allah akan membuat muka saat bertemu dengan kita. Ada sekali Allah Subhanahu wa taala, itu program terbaik yang harusnya kita capai di akhir Ramadan dengan tiga karakter tadi: menjadi pribadi yang bertakwa, menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur, dan yang ketiga, Allah senantiasa memberikan petunjuk dalam setiap langkah kehidupan kita. Kira-kira bahagia nggak kalau sudah kayak gitu? Saya sih punya keyakinan, Pak Juri, kalau orang sudah memiliki potensi tiga ini yang Allah titipkan kepada jiwanya, kepada dirinya, saya punya keyakinan dia bukan hanya bahagia di dunia, tapi juga di akhirat kelak, seperti yang kita lantunkan doa sapu jagatnya. Masya Allah. Tapi ketiga-tiganya ini perlu jalan yang harus kita lalui walaupun penuh onak dan duri. Ada yang kepleset, ada yang ngajengkang, ada yang musruk, ada yang kacugak, tertusuk duri atau mungkin peling gitu, kaca dan sebagainya. Pasti perjalanan hidup tuh begitu. Tapi apa kata Allah? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Lihat ayat sebelumnya. Allah menjadikan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa yang paling baik amalnya, bukan paling banyak. Karena urusan banyak atau tidak amalnya itu tergantung Allah. Kalau Allah berkehendak satu kali baca Quran, pahalanya bisa lebih banyak, lebih baik dari 1000 bulan. Benar gak? Jadi yang bisa menentukan banyak atau tidak pahalanya, silakan cukup Allah. Kita mah cukup beramal soleh saja, biarkan Allah yang melipat gandakan. Dan satu di antaranya, jika kita ingin amal kita dilipat gandakan terus menerus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jalan yang terbaik adalah ketakwaan.
Lihat di dalam surat At-Tolak. Surat At-Tolak surat yang ke-65 ayat yang ke-5. Satu di antara amalan kita yang Allah akan lipat gandakan, satu kali beramal soleh tapi pahalanya tanpa hisab, tanpa batas. Apa kata Allah? Wa yu'dzim lahu ajr. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, setiap dia beramal soleh, amalnya dilipat ganda. Jadi bukan masalah banyak yang kita kerjakan, tapi berkualitas enggak gitu. Dengan potensi takwanya tadi, jika berkualitas karena potensi takwaannya, maka secara otomatis Allah yang akan melipat gandakan amal-amalnya. Jadi harus kita kejar apa dulu? Memperbanyak amal saleh dulu atau kualitas ibadah dengan ketakwaan dulu? Itu yang paling penting. Apalah artinya kita memperbanyak amal saleh tapi tidak berkualitas? Maaf, mungkin saya perlu luruskan. Bagaimana yang disebut dengan berkualitas? Seperti yang pernah disampaikan, kalau ibu-ibu yang suka taklim di hari Rabu, mereka sudah paham insyaallah. Cara beramal saleh yang berkualitas itu patokannya 3. Pertama, ada dalil, ada contoh. Kerjakan kalau ada dua-duanya, ada dalil, ada contoh. Ini amalan yang berkualitas tingkat tinggi. Ada dalil, ada contoh. Siapa yang kasih contohnya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan cuma dapat contoh dari yang gak jelas. Karena seluruh konsep ibadah kembali kepada Allah. Dan Allah sudah mengutus seorang Rasul untuk memberikan contoh bagaimana ibadah kita dalam seluruh aktivitas kebaikan ini. Karena gini prinsipnya, hadirin sekalian. Apa setiap amalan baik itu pasti sunnah? Belum tentu. Tapi kalau yang sunnah pasti gak amalan baik. Jadi kita prioritasnya bukan cari yang baik dulu. Banyak orang mengatakan Ustaz itu kan baik. Iya, tadinya namanya baik gitu. Tapi pernah gak Rasulullah lakukan? Kalau semua orang prinsipnya yang penting baik, bisa hapus tuh sunnah tuh. Gak diajarkan lagi, gak diamalkan lagi sama kita. Karena prinsipnya yang penting baik. Termasuk maaf, karena saya sebagai terapis gitu ya. Banyak orang-orang di luar sana kalau berobat itu yang penting sembuh. Bahkan ada sebuah terapisnya, ya kan? Itu daerah di TPL, yang penting sembuh walaupun pakai darah ayam gitu, atau penyakitnya dipindahin ke ayam, dipindahin ke buah-buahan. Yang penting sembuh. Kadang kita nggak berpikir kalau itu sebuah kemusyrikan. Jadi kalau mengatakan Ustaz itu kan baik, belum lagi yang sekarang fenomenal yang luar biasa, ada ibadah yang ngobatin sudah joget-joget, lihat nggak? Keren, kayak seperti sakti gitu ya, mandraguna gitu. Kalau cabut di tangan bengkok dilurusin sembuh gitu. Oh keren, luar biasa, melebihi malaikat gitu. Dan orang meyakini itu sebuah sebuah keajaiban. Dan ketika kita yakin, insya Allah rusak akidah kita. Ada sekalian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh karena itu prinsip yang pertama ada dalil, ada contoh. Yang kedua ada dalil tapi tidak ada contoh. Ini level yang kedua. Ada dalil tapi tidak ada contoh. Ada perintahnya dari Rasulullah, tapi Rasulullah tidak memberikan contoh. Karena bisa jadi Rasulullah tidak melakukan itu bukan karena tidak mau, tapi karena memang Rasulullah sendiri diperintahkan oleh Allah untuk tidak memberikan contoh itu. Karena apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW atas dasar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, ada dalil, ada contoh walaupun sementara. Boleh dilakukan. Salah satu di antaranya misalkan dengan kunut. Ada contoh, ada dalilnya, ada contohnya. Contoh dilakukan ada, tidak dilakukan juga ada. Maka boleh silahkan mau cara yang mana, karena dua-duanya ada. Begitu juga dengan sholat sunat tarawih dan lain sebagainya. Ada dalilnya, ada contohnya, tapi tidak selamanya. Karena Rasulullah SAW pada saat sholat sunat tarawih berjamaah cuma dalam waktu 3 malam, tidak terus-terusan 1 bulan full berjamaah, tidak. Artinya apa? Boleh berjamaah? Boleh. Tidak? Boleh. Tapi kalau berjamaah jangan sepotong-sepotong.
Mungkin saya pernah ingatkan juga pada jemaah-jemaah yang pernah hadir bersama dengan kajian saya. Jadi gini Pak Juli, kalau lagi kita mau salat berjamaah itu jangan sepotong-sepotong. Walaupun ini diceritain, mudah-mudahan tetap berkualitas di akhirnya. Misalkan ada orang yang ingin salat sunat tarawihnya 11 rakaat, ikut dari 23. Pada saat 8 rakaat dia pergi, memutuskan untuk pergi. Kenapa? Karena dia ambil 8 rakaat, yang 3 rakaatnya sendirian. Sah nggak salatnya? Sah. Tapi pahala berjamaahnya hilang. Sayang. Karena Rasulullah pernah ingetin kepada kita semuanya, kalau yang salat berjamaah, barang siapa yang salat berjamaah bersama dengan imam sampai dengan selesai, maka pahalanya seperti orang yang salat sunnah semalam. Nah ini kita pergi ngajir karena mengambil 8 rakaat. Ada yang pernah gitu kan? Dulu sebelum ngerti gitu ya. Kita kan udah punya ilmu yang luar biasa gitu kan, ini sunnah gitu yang 11 rakaat. Tiba-tiba berjamaah dengan yang 23. Memutuskan ambil yang 11 rakaat sesuai dengan keyakinannya. 8 rakaat ngajir. Salatnya sah. Diterima oleh Allah SWT. Cuma dia tidak mendapatkan pahala berjamaah seperti salat yang semalam atau sebaliknya. Dia biasa 23 berjamaah pada dengan yang 11. Yang 11 witir dia mundur, nambahin nanti witir belakangan. Salatnya sah tidak? Sah. Pahala salatnya dapat, tapi pahala berjamaahnya putus. Kenapa? Karena Rasulullah SAW juga mengajarkan berjamaah itu full. Kalau tidak mau berjamaah, ya udah selesai. Karena tadi ada dalilnya, ada contohnya, walaupun